Tersesat di Rawa Onom, bagian ke-6, karya Aan Merdeka Permana. Terdengar lantunan gadis itu dengan suara merdu. Isi nyanyiannya perihal pentingnya perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan. Lendra terpana dengan isi nyanyian itu. Hari berjuang teh, kudu aya pengorbanan, saha-saha anu menta, kudu daek mere, anu pepentah embung mere, nya pinter kodek garana. Artinya kurang lebih, yang namanya berjuang harus ada pengorbanan. Siapa yang berani meminta harus berani memberi. Yang sukanya meminta tanpa mau memberi, itu culas namanya. Lendra berdiri sejenak mematung. Ada keinginan dia menoleh ke belakang, namun niat itu diurungkannya kembali. Tidak, aku harus pulang ke tempat asalku. Demikian hatinya berbicara. Maka Lendra memaksa hatinya untuk memberi perintah agar kakinya melangkah terus. Dan Lendra memang berhasil melangkah. Terus melangkah, kendati suara lantunan Nyi Indangwati terus terngiang. Hingga pada suatu ketika, Lendra tiba kembali di sebuah hutan belantara yang gelap dan pekat. Di tempat itu tak ada jalan setapak, tidak pula lorong dengan sedikit cahaya. Lendra bahkan tak tahu apakah sekarang siang hari atau malam hari. Bila siang hari seharusnya ada cahaya, dan bila malam hari pasti harus gelap gulita. Sementara di hutan itu tak ada cahaya, namun juga tidak gelap gulita. Artinya benda apapun yang ada di sekitarnya terlihat dengan cukup jelas. Termasuk yang bisa dilihat oleh Lendra adalah seonggok tubuh yang amat menakutkan. Makhluk itu sungguh aneh. Sebesar kambing namun juga bukan kambing. Makhluk itu bisa berdiri dengan sepasang kakinya, sementara sepasang kaki bagian atasnya meronta-ronta dengan cakarnya yang tajam. Kepala makhluk itu seperti kera, namun juga seperti manusia, sebab hidungnya tidak pesek. Hanya karena gigi-giginya yang tajam saja yang membuat dia dianggap sebagai makhluk aneh. Apalagi matanya mencorong tajam berwarna merah menyala. Dari sisi-sisi mulutnya meleleh cairan putih. Lendra terkesiap. Makhluk aneh itu seperti sengaja mencegatnya, apalagi ketika makhluk itu meloncat ke depan dan mencoba mencakar wajahnya. Lendra menjatuhkan dirinya ke samping sehingga sergapan makhluk itu hanya mencakar angin. Namun begitu Lendra bangkit, makhluk itu sudah meloncat dan mencakar pula. Lendra menjerit ngeri, sebab makhluk itu akan mencakar wajahnya. Untuk kesekian kalinya, Lendra menjatuhkan tubuhnya ke belakang dan jungkir balik beberapa kali. Namun demikian, tak urung bahu Lendra terkena sedikit cakaran. Ada rasa dingin dan bercampur pedih, manakala sedikit darah mengucur dari luka itu. Dari rasa perih berubah menjadi panas dan gatal. Lendra mencoba menggaruknya, tapi semakin digaruk, semakin perih dan semakin gatal. Belum lagi kulit yang terkena garukan lukanya semakin membesar dan darah semakin mengucur. Melihat Lendra mengeluh lantaran luka di bahu, makhluk itu berbunyi bercuitan dan suaranya menyakitkan telinga. Lendra tak mau terus berhadapan dengan makhluk menjijikan itu. Maka dia balik ke arah semula dan berlari kencang. Tapi makhluk itu ternyata bisa terbang seperti kelelawar. Ketika dia tengadah ke atas, baru ketahuan bila makhluk itu memang persis kelelawar raksasa. Lendra ingat kelelawar takut cahaya. Maka sambil berlari kencang, dia mengambil paneker atau pemantik api yang terbuat dari batu dari saku bajunya. Paneker itu dia coba nyalakan. Maka ketika terlihat cahaya berkilat, makhluk itu menjerit ngeri dan terbang menjauh. Namun bersamaan dengan itu, tubuh Lendra pun terkulai lemas. Kepalanya terasa pening dan tubuhnya berdebuk. Lendra pingsan.
Ketika siuman, dia sudah berada di pembaringan. Di sisinya, Nyi Indangwati duduk tengah merawat luka di bahunya. "Nyimas, kau menolongku?" tanya Lendra menatap wajah cantik di mana tangan-tangan yang lentik dan halus itu tengah merawat luka di bahunya. "Iya, sebab saya punya utang budi pada Kakang yang dulu merawat lukaku," tutur Nyi Indangwati mengingatkan peristiwa dulu ketika gadis itu terkena luka anak panah. "Apakah dengan demikian kita sudah impas satu sama lain dan tak punya utang lagi, Nyimas?" tanya Lendra. Yang ditanya hanya tersenyum kecil. "Apakah bila tak punya utang budi, engkau tak bakalan menolongku lagi, Nyimas?" tanya Lendra lagi. "Engkau adalah lelaki gagah yang punya harga diri tinggi. Mustahil orang sepertimu bisa merengek-rengek minta pertolongan orang lain," kata Nyi Indrawati sungguh memukul perasaan Lendra. "Ya, Kakang sungguh ingat lantunan nyanyianmu, bahwa tak baik orang hanya meminta saja, sebab sebuah nilai kemanusiaan akan terjadi bila di antara sesama saling memberi dan bukan hanya saling meminta saja," keluh Lendra sebab dia merasa kalau keinginannya tak akan terkabul. "Apa yang engkau inginkan sebenarnya, Kakang?" tanya Nyi Indangwati seperti tahu akan isi hati Lendra. "Ya, engkau sudah pasti tahu akan keinginanku. Bahkan keinginanku ini sudah kusampaikan kepada ayahandamu, Nyimas," kata Lendra. "Bagaimana tanggapan ayahanda?" "Dia menolaknya," kata Lendra menghela napas. Nyi Indangwati pun sama-sama menghela napas. "Kalau ayahanda menolak, maka tak ada yang bisa mengubah pendiriannya," kata Nyi Indangwati. Ya, Kakang mengerti. Dan ini artinya Kakang mesti berjuang sendiri," kata Lendra. "Maksudmu bangsamu akan melawan bangsaku?" "Kakang tidak tahu seperti apa perjuangan itu. Kakang pun tidak mewakili bangsaku sebab kini aku jadi orang terasing di sana. Bendara Wedana bahkan sudah mengacuhkanku sebab tersinggung atas sikapku," kata Lendra. "Mengapa begitu, Kakang?" Maka Lendra memaparkan kisah-kisahnya, betapa peristiwa-peristiwa aneh yang melanda dia dan temannya bernama Jang Dayat dianggap telah memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat Rancah. Setelah mendengar kisah Jang Dayat bahwa bangsamu tak merestui pengeringan Rawa Onom, maka hampir semua orang Rancah merasa takut dan tak mau diajak bekerja mengeringkan rawa. Kakang pun kena getahnya ditegur oleh Bendara Wedana. Maka sebagai penebus dosa, Kakang berjanji kepada Bendara untuk mengusahakan agar masyarakat tidak takut lagi. Itu sebabnya Kakang memerlukan datang ke tempatmu. Karena Kakang hanya kenal engkau, maka tadinya Kakang akan minta pertolonganmu. Namun di keraton aku tak bisa bertemu denganmu. Yang ada hanyalah ayahandamu dan patihnya. Pihak keraton menolak permintaanku," keluh Lendra. Nyi Indangwati hanya terpekur mendengarnya. "Kau pun tak setuju dengan rencana bangsa kami?" tanya Lendra kemudian. Nyi Indangwati menjawab, "Bila saya pun termasuk bangsamu, tentu saya akan mendukungnya. Tapi antara kalian dengan kami, tentu ada kepentingan yang berbeda. Kami senang dengan kelestarian alam, sementara kalian tidak. Begitu sederhananya hidup kami, semua tak berlebihan, semuanya tak bersifat serakah, dan semuanya tidak merusak. Sementara di bangsa kalian, bila ingin makan, maka makan banyak-banyak. Bila ingin minum, maka minum banyak-banyak. Bila mengambil ikan di rawa, kebutuhan 2 ekor, maka mengambilnya 10 ekor. Bila mungkin seluruh air dikeringkan, agar seluruh ikan bisa diambilnya. Demikian pula bila masuk hutan, ambil kayu banyak-banyak, berburu binatang banyak-banyak, padahal keperluannya tak sebanyak itu. Itulah sebabnya bangsaku suka mengerutkan dahi bila bangsamu punya rencana besar. Boleh dikata, kami tak punya kepercayaan bahwa bangsamu bisa mengurus alam dengan sebaik-baiknya," tutur Nyi Indangwati panjang lebar. Mendengar ocehan ini Lendra menunduk lesu. Demikian burukkah perilaku manusia sehingga tak dipercayai makhluk gaib?
Seandainya perilaku bangsaku sama dengan perilaku bangsamu, gumam Lendra seperti tak tuntas. Apa maksudmu, Kakang? Tanya Nyi Indangwati melirik sedikit sayu. Iya, seandainya bangsaku bisa hidup apik dan teratur mengurus alam, apakah kalian akan mempercayai dan merestui rencana besar yang akan dijalankan oleh Bendara Wedana? Tanya Lendra lagi. Mendengar ini, kembali Nyi Indangwati tersenyum tipis. Direstui atau tidak, sebenarnya itu merupakan sesuatu yang terpisah dari rencana besar bangsamu. Tidak berarti bahwa bangsa kami tak merestui lantas rencana besar kalian harus digagalkan. Kan sudah kukatakan bahwa sebenarnya kepentingan kita ini berbeda. Kami hanyalah bangsa yang sederhana dan tak berlebihan. Sementara kalian adalah bangsa yang banyak cita-cita dan berkeinginan besar. Jangankan ingin menguak alam di bumi, bahkan untuk menguak rahasia alam di langit, bangsa kalian kelak akan berusaha. Kata Nyi Indangwati lagi. Maksudmu, apakah bangsamu akan membiarkan kami melanjutkan rencana besar ini? Tanya Lendra kemudian. Itu sudah menjadi urusan kalian. Bahwa nanti akan terjadi sesuatu lantaran beda kepentingan, sudah barang tentu akan terjadi. Jangankan antara makhluk yang beda bangsa, bahkan di sebuah lingkungan yang sama pun, bila sudah beda kepentingan, akan terjadi pertikaian. Seorang penjala ikan di bangsa kalian tiba-tiba harus jadi petani karena rawa dikeringkan menjadi pesawahan, tentu akan memberontak sebab dia tak bisa jadi petani, begitupun sebaliknya. Nah, di bangsa kami, rawa diperlukan sebab di rawa kami bisa menjadi ikan bila ingin merasakan makanan berupa rumput. Kami bisa jadi bangau bila ingin makan ikan kecil. Begitu seterusnya. Jadi betapa sengsaranya bangsa kami bila pada suatu saat rawa itu tak ada. Itu saja. Mendengar ini Lendra kembali mengeluh. Betapa beratnya punya keinginan. Pikirnya, semua keinginan yang ada di benak siapapun harus dipikir masak-masak sebelum melakukannya. Sebab apalah artinya kebahagiaan bila cita-cita terlaksana sekaligus menyengsarakan pihak lain. Perbantahan antara Lendra dengan Nyi Indangwati tak pernah selesai. Satu sama lain tetap bertolak pada masing-masing kepentingan. Namun demikian, sebenarnya Lendra sudah dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya bangsa Onom tidak serta-merta melakukan penolakan dengan harga mati. Sebab apa katanya Indangwati, kekhawatiran bangsa Onom itu terjadi lantaran mereka tak percaya kepada manusia yang selalu bersikap serakah. Mungkin mereka tidak akan begitu keras menolak bila manusia bisa memenuhi harapan mereka, yaitu bangsa manusia jangan merusak alam, tutur Lendra dalam hati. Lendra kembali melangkahkan kakinya. Bahunya yang dibebat dedaunan obat masih terasa sakit. Namun demikian, darah sudah lama kering. Seperti yang sudah dilakukannya, Lendra melangkah sambil tak mau menoleh ke belakang. Pengalaman beberapa waktu lalu membuktikan bila menoleh ke belakang, maka pandangan akan berubah. Istana megah beserta hal-hal indah lainnya akan berubah mendadak menjadi hutan belukar dengan berbagai mara bahayanya. Ketika dia berjalan hati-hati di atas jalanan berbalai batu-batuan permata itu, di tengah jalan berdiri pula seorang gadis cantik. Melihat wajahnya, Lendra serasa pernah mengenalnya. Gadis berlesung pipit dengan mata berbinar ini adalah emban bawahan Nyi Indangwati. "Engkau Nyi Naimah?" tanya Lendra merandek. Gadis berusia 17 tahun ini mengangguk dengan senyum menawan. "Kau mencegatku?" Untuk kedua kalinya gadis itu mengangguk dengan senyum dikulum. "Mengapa?" tanya Lendra. "Sebab kau adalah pemuda aneh," tutur gadis itu. "Apanya yang aneh?" "Banyak lelaki di bangsa kalian susah payah bertapa dan bersunyi diri sampai mau digigit nyamuk, bahkan dihampiri binatang buas. Semuanya karena ingin ketemu Nyimas. Sementara kau beberapa kali bertemu, malah mengabaikannya," kata Nyi Naimah. "Mengapa mereka berusaha ingin ketemu Nyimas?" tanya Lendra. "Mereka ingin menikahi putri kerajaan Pulau Majeti, sebab menurut anggapan mereka,
Bila berhubungan keluarga dengan bangsa kami, maka segala keinginan duniawi akan terlaksana. Oh, begitukah? Apakah cita-cita ingin mengeringkan rawa termasuk ke dalam keinginan duniawi? Tanya Lendra memancing. Nyi Naimah kembali tersenyum. Mungkin iya, sebab itu masuk ke dalam hal-hal yang bersifat duniawi juga, kilahnya. Apakah aku pun harus melamar Nyimas? Tanya Lendra kemudian. Maka untuk yang kesekian kalinya Nyi Naimah tersenyum manis. Sudah diberi kesempatan banyak-banyak agar kau meminang Nyimas, tapi selalu kau abaikan, kata Nyi Naimah. Aku ingin tanya, apakah bila aku menikah dengannya, cita-cita mengeringkan rawa Onom akan terkabul? Lendra tak menggubris ucapan Nyi Naimah. Setiap bangsamu yang ingin menikah dengan Nyimas adalah mereka yang memiliki ambisi pribadi untuk kepentingan pribadi, ingin kaya, ingin disegani, atau ingin jadi pemimpin. Boleh dikata, hanya kau seorang yang datang ke sini karena cita-cita yang berkaitan dengan kepentingan umum. Apakah itu bisa? Lendra mendesak, tapi Nyi Naimah tak menjawab secara langsung. Cita-cita pribadi mudah dilaksanakan, tapi cita-cita untuk kepentingan umum akan menyangkut hal-hal yang lebih besar lainnya. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan kerugian fatal di pihak si pemberi. Tidak semudah itu, tutur Nyi Naimah. Lendra merenung. Dia ingat cita-cita Bendara Wedana dan dia ingin membantu cita-cita besar itu, apapun risikonya. Kalau cita-cita Bendara Wedana terkabul, aku rela menikah dengan Nyimas, gumam Lendra. Mendengar ini Nyi Naimah ketawa renyah. Dasar bangsa manusia licin dan licik. Kau yang butuh, tapi malah kau yang minta syarat, kata Nyi Naimah menutup bibirnya dengan punggung tangan karena masih ketawa. Mintalah sesuatu untuk kepentingan diri sendiri saja, katanya lagi. Mendengar ucapan Nyi Naimah ini, Lendra mengatupkan bibirnya. Sudah itu berlalu melangkahkan kakinya menyusuri jalan berbalai batu permata. Lendra, menikahlah dengan Nyimas. Dia amat kagum padamu, terdengar suara Nyi Naimah. Dengan syarat mendukung pengeringan rawa, tanya Lendra tanpa menoleh ke belakang. Kau manusia sombong, tak sepantasnya jual mahal di tempat ini. Nyi Naimah menjadi berang. Tapi Lendra terus melanjutkan langkahnya. Kau menolak cintanya Nyimas, maka akan kualat. Tapi itu bisa ditolong bila kau mau menikah dengan siapa saja di sini. Kau akan diterima menjadi bangsa kami, kata Nyi Naimah. Namun Lendra seolah tak mau mendengarnya. Kalau kau tak menoleh padaku, kau akan mati, sebab akan bertarung dengan siluman Aul. Dan kalau kau menoleh ke belakang, maka kau akan mati karena menahan berahi, teriak Nyi Naimah. Lendra tercekat, maka serta-merta kakinya berhenti melangkah. Ada dua pilihan yang sama-sama membahayakan. Bila dia tak menoleh, maka akan bertarung melawan siluman Aul. Barangkali yang dimaksud di sini adalah binatang aneh yang garang seperti kelelawar besar. Bisa terbang, berwajah mirip anjing, dan berkaki seperti kera namun bersayap. Sudah dia rasakan betapa membahayakannya binatang menjijikan itu. Pilihan kedua adalah mati karena menahan berahi. Kaum lelaki memang paling rawan dalam menghadapi hal yang satu ini. Tapi Lendra tak takut dengan yang ini. Wah, mustahil aku tak kuat menahan gelora cinta. Sudah aku buktikan menghadapi makhluk secantik apapun, aku bisa kuat menghadapinya, tutur Lendra. Berkata begitu sambil dia memilih menoleh ke belakang. Dan benar seperti apa yang diduganya. Di hadapannya terpampang sebuah pemandangan yang amat menggelorakan hatinya. Di hadapannya Nyi Naimah sudah berdiri tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Lendra akan memalingkan muka, namun lehernya terasa kaku. Matanya pun tak bisa dia gerakkan untuk melihat ke arah lain. Bergidik bulu kuduk Lendra, tubuhnya menggeletar seperti orang menderita demam hebat. Dadanya turun naik dan napasnya memburu. Tak terasa pemuda itu mencabik-cabik pakaiannya sendiri. Tak puas hanya mencabik pakaiannya, maka dicabiknya pula seluruh tubuhnya sampai berdarah-darah.
Lendra berteriak-teriak sebab tak kuat menahan gelora hatinya. Dia hampir menerjang untuk mendekap gadis itu. Namun ketika hasratnya semakin membara, dia membalikkan tubuhnya ke belakang. Maka begitu berbalik, terlihat ada makhluk yang garang menerjangnya. Makhluk mengerikan itu mencakar wajahnya, mencabik-cabik dadanya, bahkan menggigit lehernya. Lendra berupaya keras untuk menghindar dan melawan. Bila tadi tubuhnya menggeletar karena menahan gelora berahi, kini bergeletar karena menahan rasa takut dan kengerian. Bendara Wedana merasa kehilangan pemuda bernama Lendra. Beliau menyesal telah menegurnya. Padahal rasa takut warga Rancah atas keberadaan Rawa Onom bukan lantaran hasutan pemuda itu semata. Bendara Wedana jauh hari pun sudah tahu bahwa daerah Rawa Onom sudah disebut-sebut sebagai daerah angker. Hanya karena Lendra mengatakan bahwa penghuni Rawa Onom keberatan dengan rencana pengeringan rawa, maka seolah-olah semua kesalahan ditimpakan kepada pemuda itu. Sampai berminggu-minggu lamanya, orang dikerahkan untuk mencari Lendra. Pinggiran hutan dan rawa ditelusuri kalau pemuda itu mengalami kecelakaan di sana. Namun Lendra tak bisa ditemukan. Kalau dia mati, harus diketahui di mana kuburnya. Tapi Lendra bagaikan ditelan bumi, tak ada kabar beritanya. Sementara itu masyarakat semakin menjauh juga dari ajakan Bendara Wedana. Pada umumnya mereka enggan ikut rencana pengeringan rawa. Apalagi di saat-saat itu, bersamaan dengan hilangnya Lendra, di Rancah muncul penyakit malaria dan banyak makan korban. Bendara Wedana bersedih hati. Selain dia kehilangan pekerja yang amat setia namun keras hati, Bendara pun bersedih karena belum bisa melaksanakan cita-citanya mengeringkan Rawa Onom. Sampai saat berhentinya Raden Bratanagara sebagai Wedana Rancah karena harus pindah tugas kembali ke Indramayu, proyek besar yang jadi cita-citanya itu belum kesampaian juga. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 1917, Raden Bratanagara yang sudah pensiun memilih hari tuanya untuk tinggal di Rancah kembali. Sebagai orang swasta, dia tetap berkeras ingin melaksanakan cita-citanya, yaitu mengeringkan Rawa Onom agar bisa berubah menjadi lahan pertanian. Di tahun-tahun itu pun perjuangan beliau sungguh berat sebab tak begitu mudah mengajak serta masyarakat untuk bersama-sama berjuang mengeringkan rawa. Alasan klasik yang dikemukakan adalah wilayah itu merupakan kekuasaan bangsa Onom dan mereka tak berani mengganggunya. Namun rupanya berlandaskan kepada kepercayaan tradisi ini, maka Raden Bratanagara pun akhirnya mengakui adanya kekuasaan di daerah itu. Maka untuk memperlihatkan diri sebagai bangsa manusia yang beradab dan penuh hormat terhadap sesama, Raden Bratanagara berupaya melaksanakan cita-citanya sambil melakukan tata cara terhormat, sehingga diperkirakan penghuni Rawa Onom tidak marah atau tersinggung atas cita-cita besar bangsa manusia. Secara diam-diam, Raden Bratanagara sering pergi ke wilayah Pulau Majeti di mana dipercaya bahwa daerah itu merupakan pusatnya kerajaan Onom. Sampai tahun 1935, rencana besar itu baru bisa dikerjakan. Selama mengerjakan pengeringan rawa, boleh dikata tak ada hal-hal yang spektakuler. Dengan kata lain, bangsa Onom tidak marah. Tentu tak akan marah sepanjang kita meminta izin secara terhormat, tutur Kidipa juru kunci Pulau Majeti. Dalam setiap pengerjaan pengeringan rawa, malah bangsa Onom diundang serta terutama di saat kenduri selamatan. Pada akhirnya sampai dengan tahun 1980-an, warga Ciamis kerap mengundang bangsa Onom bila ada keramaian. Kamar kosong, kuda kosong, bahkan berbagai penganan suka disiapkan untuk menyambut kedatangan tamu terhormat yang secara kasat mata dari orang biasa, sang tamu tak bisa dilihat. Pulau Majeti yang dulu berada di tengah rawa, kini sudah berada di tengah lahan persawahan subur. Kata sementara orang pandai, sesudah Rawa Onom dikeringkan, Prabu Selang Kuning beserta hamba rahayatnya telah meninggalkan Pulau Majeti dan membangun kembali kerajaan baru di sebuah lahan yang masih berawa. Rupanya untuk kepentingan manusia, bangsa Onom mau mengalah.
Terima kasih sudah menyimak. Atta dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.